Kita mau buka di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 saya mau bacakan buat saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Jalan kita sama jalan surga kadang-kadang lain loh saudara. Ini bulan apa saudara? Desember. Ada pohon Natal saudara. Di banyak gereja biasanya ada palungannya saudara. Ada rumah gedeknya saudara. Rumah gedeknya siapa? Lah kok gereja yang megah kok di dalamnya ada rumah gedek? Pernah bertanya enggak saudara? Saya sih nggak pernah sih selama saya ikut tahu Eklesia dari tahun 2000 sampai sekarang, Ibu Nani nggak pernah pasang gedek di sini nggak. Tapi di gereja-gereja yang lain itu biasanya bikin gedek sama palungan. Saudara tahu nggak sih itu tempat apa saudara? Tempat lahirnya Yesus, betul saudara? Nah ini seperti ini saudara. Ini bulan Natal kita ngomong Natal sedikit, mungkin saya ngelenceng dari tema, tapi kalau saya sambung-sambungin ilmu gatuk, nyambunglah sama khotbahnya dua saudara saya tadilah. Ini itu, nah ini Amos dapat gambarnya lebih bagus. Di Bethlehem, kota yang kecil saudara. Betul saudara? Saya itu dulu pernah kerja sebagai I.O. saudara. Event organizer. Hari ini tadi kita udah baca rancangan surga sama rancangan kita tuh beda. Saudara, kalau saudara sekarang dikasih suatu kepercayaan. Ini loh, ada raja juru selamat dunia yang akan lahir di kotamu. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Kira-kira apa saudara yang lakukan? Ini Natal saudara, jadi saya khotbah ini nyambung lah. Apa yang saudara lakukan? Pertama saudara, siapa kira-kira yang bakal mengandung Ibu Yesus? Ini ceritanya kalau saya diberi kepercayaan oleh surga loh. Kira-kira siapa yang mengandung Ibu Yesus? Sebelum itu kita mau baca dulu deh. Saya ada waktu lah. Tadi saudara saya yang pertama 30 menit. Sofi 35 menit. Tadi saya siang tuh di WA sama Freddy. Aku sih yo urutannya Freddy, Sofi, baru kamu. Ya wis, saya nawar, aku kedua wae. Engko wonge padha ngantuk. Wis ngantuk kabeh, wis lemes. Karena jam segini itu biasanya Ibu Nani udah ke atas, sudah persembahan, dengar pengumuman. Jam pulangnya itu jam 8:10 sudah ada di parkiran saudara. Tapi kalau tiga kita berkhotbah gini, saudara percayalah 8:30 baru sampai rumah. Itu pun kalau bisa, kalau saya cepat. Ini saya pasang timer saudara, percayalah. Saya nggak mau ngomong. Karena saudara saya yang tua itu, bukan jangan ngomong tua, lebih tua dari saya, itu ngomongnya nggak bisa ngomong. Kalau ngomong saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau kalian ngomong, sudah pegang mic, panjang saudara. Tadi saya guyonin dia. Bener kue sedelok, beneran ki sedelok, bener sedelok, bahannya Siti 30 menit loh. 30 menit, bahannya sedikit saudara. Untung Tuhan ngasih Roh Kudus, ngasih bahan sedikit ke saudara saya. Saya pernah khotbah bertiga begini, dia ngomongnya 45 menit saudara. Dan saya nomor 3. Dan saya jemaatnya ngantuk gitu loh. Tapi saudara nggak ngantuk kan? Masih semangat? Khotbah Natal loh saudara. Hari ini khotbah Natal loh ini. Yesaya Lukas 2 ayat 6 sampai 19. Khotbah Natal saya ini hari ini. Lukas 2, nanti Ibu Nani minggu depan enggak khotbah Natal saudara. Makanya saya khotbah Natal hari ini. Lukas 2 ayat 6 sampai 19. Yang belum pernah baca ayat ini saya mau bacain buat saudara. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, garis bawahi. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuja Allah. Hari itu gembala di tempat padang rumput, mereka lihat konser terbesar, konser dari surga. Mungkin kau pernah bikin konser besar, ini lebih pertama kali konser ini kau. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sebelah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Ini ceritanya saudara yang mau saya sampaikan. Kalau saya jadi I.O. kerajaan surga, kalau saya dipilih pada waktu itu, saya itu misalnya nih ya, siapa yang bakal mengandung ibu Yesus? Hari ini judulnya surga punya cerita. Bukan saudara aja yang punya cerita. Surga itu punya cerita saudara. Yang seringkali manusia hanya kata, oh ya selewat, ya itu kan Tuhan, itu kan Yesus. Tapi ini surga punya cerita yang hebat. Kalau saya dikasih kepercayaan surga untuk ada Yesus sang juru selamat raja dunia yang akan lahir di kotamu, apa yang saudara lakukan? Kalau saya, siapa kira-kira yang bakal mengandung Yesus? Orang dunia akan berkata, yang mengandung Yesus seharusnya minimal dialah YouTuber atau influencer atau selebgram yang followernya banyak, yang like-nya banyak, pengikutnya banyak. Itu loh, lebih dahsyat lagi, putri kerajaan. Putri kerajaan dong, Miss Universe dong. Yang nyanyi artis Korea yang paling cantik dong. Artis yang paling cantik, yang paling oke, yang sudah terkenal. Jadi begitu Yesus lahir, semua dunia akan tahu. Bisa ngerti saudara? Maria bahkan bukan orang kaya. Maria bukan orang terpandang. Bukan dari keluarga kaya. Maria bukan keluarga kerajaan Inggris saudara. Kalau saya suruh pilih, kasih di putri kerajaan Inggris, pasti terkenal. Itu dunia berkata seperti itu. Tapi surga pilih yang namanya Maria. Betul saudara? Kalau kita berkata, lah kok Maria? Waktu kemarin Ibu Nani di Pondok Daud cerita tentang perjalanan Yusuf dan Maria kan? Maria, kenapa harus Maria? Pertanyaannya saudara, apakah saudara tak memilih Maria? Enggak oke lah Maria lah. Saudara tahu pemilihan Miss Universe, Miss kecantikan dunia itu tahapnya sangat luar biasa saudara. Betul, harus cantik, tingginya harus segini, otaknya harus pinter, pendidikannya apa, latar belakangnya apa.
Tapi surga tetap memilih Maria yang bukan siapa-siapa. Bapaknya itu Yusuf, itu dari desa saudara, bukan kota. Desa Nazaret. Desa Nazaret itu desa kecil. Di situ cuma ada tukang kayu, petani, dan orang budak-budak. Makanya Yusuf tukang kayu. Maupun dia ada garis keturunan dari raja, tapi sudah lama dilupakan. Mereka sudah dijajah sama Romawi. Dan Nazaret hari itu adalah satu-satu desa termiskin. Tukang kayu Yusuf dipilih jadi bapaknya Yesus. Di Yohanes 1:45-49, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yaitu Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, raja kita. Dan Natanael juga berkata, apakah ada yang Natanael berkata, apakah ada yang baik dari Nazaret? Bisa ngerti sampai sini saudara? Istri tanya. Di Matius 2 ayat 6 juga berkata, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, karena memang yang terkecil saudara, di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Di Mika ditulis juga, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Maria tetap dipilih surga untuk mengandung Yesus. Dia bukan influencer, dia bukan YouTuber, dia bukan selebgram, dia bukan siapa-siapa. Tapi surga tetap memilih Maria. Yang kedua saudara, pertanyaannya dari kita baca di Lukas 2. Kalau saya dipercaya, lahirnya di mana? Waktu saya mempersiapkan kelahiran anak saya akan memilih rumah sakit yang terbaik, penginapan yang terbaik. Kalau saudara disuruh pilih, pasti saudara akan berkata, VVIP, VVIP. Yang TV-nya gede, yang wifi-nya kenceng, yang kasurnya empuk, yang matrasnya, yang sofanya empuk. Jadi nanti kalau umnya Yesus datang, tantenya Yesus datang, saudara dari Maria datang, Elizabeth datang menjenguk, bisa duduk di kursi yang empuk. Kalau ada yang mau besuk, bisa duduk di kursi. Tapi hari itu semua penginapan penuh. Betul saudara? Firman Tuhan berkata apa? Penginapannya penuh. Pernah mikir saudara? Katanya anak Tuhan, katanya anak Allah. Tuhan sediakan dong. Masa semua ketok, semua penginapan penuh? Ini gimana? Itu Enggak beda sama diri kita. Tuhan katanya kamu gini, katanya Jehovah Jireh, katanya kami generasi penuntas, katanya kami akan disediakan semuanya. Tapi sekali lagi, surga punya ceritanya sendiri. Surga punya rancangannya sendiri. Mungkin pikiran kita, minimal hotel, rumah sakit bintang 5 dong. Cari rumah sakit yang paling mahal di dunia, di Singapura, di China, atau di Jepang.
lahir di situ pas banget. Tapi hari itu Yesus, Raja, Sang Juru Selamat, lahir. Terpaksa, bukan terpaksa lah. Surga sudah punya reka-reka, harus di kandang hewan. Harus ada di palungan. Bukan cuma biasanya bayi kasih kain sutra minimal. Hari itu cuma lampin biasa yang membungkus bayi Yesus. Surga punya cerita. Rancanganmu, rancangan surga mungkin berbeda. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, yang nengok kok gembala. Mbok yang nengok yang pertama tuh ya minimal ketua RT, Pak RW, Pak Lurah, punya pejabat lah minimal. Kenapa diberitakan kepada gembala? Gembala itu maaf kata saudara, mungkin gak mandi 2-3 hari jagain kambing. Kenapa harus gembala? Tapi hari itu malaikat Gabriel datang kepada gembala, mengadakan konser besar, simfoni surga ada di tengah-tengah padang rumput itu. Bisa lihat gambarnya. Gembala semua kaget, gua belum pernah lihat konser segede ini, kagak punya uang. Tapi hari itu mereka lihat konser, malaikat bernyanyi. Dan hari itu mereka tahu ada Sang Juru Selamat datang di dalam dunia. Surga punya ceritanya sendiri. Hari itu para gembala datang menyembah Yesus. Dan bukankah Yesus pernah berkata, dan 2 kali 3 kali dia berkata, akulah gembala yang baik. Banyak gembala tuh yang jahat, saudara. Makanya dia ngomong, akulah gembala yang baik. Hari ini saudara, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, kata Yesus. Amin, saudara. Dari perencanaan kelahirannya sampai kehidupan Yesus, sampai kematiannya, kita bisa mengerti sifat Tuhan, sifat surga itu seperti apa. Yang bodoh, yang lemah, yang hina, Tuhan pakai jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Paulus berkata 1 Korintus 1:27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan Yesus tidak segan lahir di kandang yang kotor. Itulah gambaran kasih dan cintanya Dia kepada saudara dan saya. Amin. Kalau kita boleh dipakai Tuhan, itu adalah suatu kehormatan buat saudara dan saya. Amin. Hari ini saudara bisa mendengar firman ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Hari ini mungkin saudara merasa hina, merasa kecil, merasa tidak punya apa-apa. Baik itu. Siapkan hidup saudara. Tuhan akan pakai saudara lebih dahsyat lagi. Karena surga punya cerita buat saudara dan saudara semuanya. Amin. Saudara belum selesai. Saudara belum selesai. Surga masih punya cerita buat saudara. Amin. Ada Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Nothing is impossible
buat dunia berkata, mustahil Maria mengandung. Mustahil seorang Maria bisa mengandung ibu Yesus. Dia bukan siapa-siapa. Mustahil seorang anak lahir di palungan dengan tidak higienis, dengan kekotoran. Bisa kena panu, bisa kena bakteri, bisa cacat. Tapi hari itu Yesus lahir dan dia selamat dan dia tumbuh besar menjadi juru selamat dunia, mengabarkan Injil. Dan sampai sekarang 33 tahun saja hidupnya, tapi sampai sekarang nama Yesus Isa Al-Masih diakui semua agama. Amin. Itu Yesus kita, luar biasa saudara. Ketika Samuel memilih Daud, bukan karena casingnya. Daud itu lagi yang paling hina saudara. Daud itu nggak dipanggil sama bapaknya. Semua kokoh-kokohnya dipanggil dihadapin ke Samuel. Daud itu dilupakan saudara. Tapi Samuel berkata, kita tidak akan memulai makan ini sampai anakmu yang terakhir itu datang. Dan ketika Daud datang, kecil. Daud itu tingginya 170 saudara. Sejarah berkata seperti itu, 170 cm. Dia lebih pendek dari kakak-kakaknya. Tapi Tuhan berkata, ini dia, urapi dia. Yang hina menurut dunia, Tuhan pakai supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Amin. Saudara siap jadi saksi Tuhan? Nothing is impossible. Yang kecil Tuhan akan promosikan. Dan percayalah Tuhan, promosi, jaminan itu benar-benar ada. Dan saya sudah mengalaminya. Siapa Luki? Siapa Lukas Hermawan? Bukan siapa-siapa. Semua karena anugerah. Dan semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan hari ini siapkan dirimu. Promosi akan datang. Promosi akan datang. Jaminan akan datang. Mari sembah Tuhan. Puji nama Dia. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Menyembahmu, mari bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Kedua tanganmu dan berkata, menyembahmu Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Mari ini kami menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, Kami siapkan setiap kami Tuhan, menyongsong Engkau diri dan menyongsong
Bapa. Kami tahu ada perkara-perkara yang ajaib. Karena kami percaya bersama Yesus. Kami menerima kemenangan demi kemenangan. Dan promosi demi promosi. Tuhan ajakku memujimu, Yesus kekasih jiwaku.